minimal kita mendapat 40, kemudian yang 60 dibagi ke 8 atau ke 6 kabupaten yang lain. Nah, sehingga tidak ada alasan mungkin ya, menurut saya, walaupun saya harus selaku ketua DPC, baik calon provinsi maupun untuk DPR RI dari Partai Demokrat, semuanya saya harus berdiri di tengah-tengah dan mengendorse secara menyeluruh. Terlalu riskan bagi saya mengatakan bahwa selaku ketua DPC Kabupaten Tanah Toraja saya hanya mengendorse satu orang. Tetapi selaku pemegang otoriti untuk Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja, saya harus mengatakan saya mengendorse dalam kapasitas sebagai ketua. Jadi bagaimanapun juga nantinya suara saya hanya satu. Dan suara itu saya sudah pastikan bahwa saya akan salurkan ke si A atau si B. Namun demikian saya tidak berkampanye ya. Tetapi saya hanya mencoba untuk mempengaruhi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Ini yang saya sampaikan, barangkali sudah bapak dan sudah ibu sudah tangkap itu. Bahwa saya tidak berkampanye mengampanyekan Pak Frederick untuk dipilih menjadi anggota DPR RI dari dapil 3 Partai Demokrat, tetapi saya hanya mau mempengaruhi Bapak dan Ibu. Saya tidak menyerahkan, tetapi mencoba untuk mempengaruhi. Ya, mencoba untuk mempengaruhi. Toh kalau sudah ada di hati akan condong ke ini, mudah-mudahan atas apa yang saya sampaikan, hasil saya mempengaruhi boleh bergeser sedikit, ya, boleh bergeser sedikit. Jadi sekali lagi atas nama DPC Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pak Frederick bersama dengan Ibu yang boleh menyambangi Kabupaten Partai Demokrat Kabupaten Tanah Toraja. Kita politik, tanpa kita berpolitik kita tidak punya apa. Terus coba presiden harus melalui politik, harus melalui partai, gubernur, bupati, apa. Jadi itulah yang seperti itu. Dan saya tidak bermaksud di forum. Saya tahu persis bagaimana politik kita. Dan banyak juga yang saya tahu, termasuk teman saya amat saya dari Partai Nasdem, dia benar-benar dia dukung saya kita partai, tapi karena sama-sama itu, dan dia sekarang wakil ketua Komisi 3. Nah, kalau dulu dia mau ketemu saya, dia berpikir dia tunggu di penjagaan. Nah, kemarin saya mau ketemu dia, saya juga sempat menunggu. Tapi saya bilang itu kan bilang ya maaf om itu saya yang lain. Saya bilang apa? Kita harus menyesuaikan diri. Saya dia kasih masukan bukan apa yang harus kita lakukan. Saya katakan dia sampai ke saya, jangankan dia panggil saya om, jangankan om, saya orang sipil saja bisa mendekatkan di DPR apalagi om, dan tahu persis masalah politik. Itu mungkin kebanggaan saya untuk mendorong saya, memberikan motivasi kepada saya untuk saya maju. Saya katakan banyak hal yang harus saya perbuat, tapi kan saya pendek untuk melakukan. Tetapi percaya saya bagian, tapi saya komitmen untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kita selesai jam 1 paling lambat. Ya, jadi nanti saya tanya jawab. Nah, jadi saya katakan itu, kemudian mudah-mudahan sesuai dengan background saya di forum, saya bisa duduk, bukan kendali, saya bisa duduk. Nah, di sana banyak hal yang kita perlu lakukan. Di sana adalah komisi pembinaan masalah hukum dan keamanan. Jadi tidak ada orang yang bekerja tanpa ada aturan itu lagi situ diatur ada hukumnya. Saya katakan bahwa saya masuk ke mana Toraja
kedua bahwa tidak ada yang bisa menyangkal Toraja ini adalah kota pariwisata. Kita tahu orang hanya kenal dua, orang hanya kenal dua, yaitu Bali, Toraja. Orang hanya kenal dua. Kita lihat dulu begitu ramainya ya dari mancanegara datang untuk melihat objek wisata yang ada di tanah Toraja dan Toraja. Tapi sekarang kita lihat sendiri masuk 10 destinasi saja pariwisata Indonesia. Tidak, saya tidak tahu, mungkin masuk 30 besar. Ada yang bilang 50 besar, ada yang tidak masuk. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita semua. Kita semua dan saya, Pak. Saya mencoba dan saya mengembalikan marwah itu. Kalau saya tahu bagaimana cara masuk. Bukan kita masalah blueprint. Semua kita orang hebat, orang pariwisata itu orang hebat. Ya, mau buat blueprint, mau apapun juga, semua. Ya, orang-orang hebat-hebat kita mau semua, tapi belum tentu dia mampu. Tidak ada yang kita tinggal polres sendiri. Orang ini kita tinggal polres sendiri. Tempat lain, ya, walaupun kita keluarkan uang miliaran triliunan, tidak susah untuk kita jadikan sebagai objek wisata. Tapi tempat kita ini apa? Mulai dari alam, budayanya, masyarakatnya, ya, tidak ada. Dua karakter Bali dan Toraja ini tidak ada. Kenapa kita tidak bisa melakukan? Karena pintu masuknya pariwisata itu semua bisa dilakukan. Apa yang tidak? Infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan. Kalau sudah menjadi kota pariwisata, semua ini pasti masuk. Tidak ada yang tidak masuk. Ada yang katakan bahwa hotel susah, Pak, tidak ada tamu. Tamu mengatakan, bagaimana saya mau masuk hotel? Kalau hotel harus tak kotor, udah kayak gudang. Nah, sama dengan ayam terus, yang mana dulu, Pak? Dia mau memperbaiki hotelnya, tapi dia merasa bahwa saya perbaiki, nah ada tamu. Kata tamu, bagaimana saya mau masuk hotel ini? Sementara hotel juga kotor, rusak dan kayak biasa. Ini susah. Sehingga kita akan mulai dari orang datang. Contohnya lah kita datang ke objek-objek wisata yang ada. Kita sudah perbaiki, kami sudah datang. Bagaimana lah toiletnya rusak? Kita tahu anggaran toilet kemarin berapa mungkin aja susah. Nah ini yang susah kita. Harus kita perbaiki. Saya tahu Bupati sudah berupaya, sudah membuat objek-objek wisata lebih baik. Tetapi tidak ada bagaimana kita di pusat. Ya, bagaimana di pusat untuk melakukan. Saya akan berjuang untuk di pusat. Kita berjuang untuk di daerah dan kita menjadi pemimpin untuk sebagai jembatan bagaimana pusat dan daerah. Saya pasti, saya tahu, percaya, ya, semua itu didasari oleh kita tahu bahwa semua itu ada hukum. Saya tidak mungkin terlalu membuka secara terang-terangan. Kalau kita coba untuk berdiskusi antara dua saya katakan apa jalannya bagaimana ini. Sekarang itu pemerintah daerah sudah berbuat, sudah memperbaiki dan ini dan sebagainya. Kalau pusat tidak mendukung untuk objek-objek wisata yang ada, tidak juga bisa. Tidak bisa. Saya tentunya kalau Tuhan kehendaki, saya bisa koordinasi dengan dengan teman-teman kementerian di sana. Saya pasti tahu, saya pasti kenal sama, pasti ada hal-hal yang mereka juga butuh bantuan hukum. Di sinilah pintu masuk kita untuk bisa bersinergikan antara pusat dan daerah. Kalau sudah masuk, contohnya saya 10 destinasi, masuk 10 destinasi itu punya kriteria, tidak bisa ujuk-ujuk, pasti timnya turun dan sebagainya.
Kalau kita coba bahwa di sini tidak ada alasan, tinggal dipoles sedikit jalannya, lingkungannya, kebersihannya, sedikit saja dipoles. Baru kita datang ke kementerian, kita coba minta apa sih kriteria-kriterianya itu. Ya, tentunya dia mau menyampaikan ke saya karena ada hubungan sebab akibat, tidak ujuk-ujuk. Dia pasti tahu saya, siapa saya juga tahu dia siapa dia. Kita saling tahu, sehingga ada pintu masuk untuk kita bisa berbicara bagaimana objek wisata. Tidak ada orang kita ini pintar luar biasa, pintar pandai, semua masuk sekolah sampai luar negeri. Ya. Tetapi kalau tidak ada pintu masuknya untuk kita bisa menyampaikan, kita cuma bisa berteriak, tidak ada yang mendengar. Kita mau bikin apapun, kalau tidak ada jalan, itulah politik. Itulah politik. Kesadaran politik ini adalah bagian dari strategi. Bagaimana kita mau mencapai sesuatu? Tidak bisa. Saya katakan teman-teman ya, silakan melihat figur-figur yang mana Bapak Ibu akan memilih. Ya, figur mana yang akan kita pilih? Tadi disampaikan oleh Pak Itu, itu beliau menyampaikan dan beliau tahu persis tentang saya. Dan rekam jejak juga saya punya. Kita buka Google tahu siapa dia. Kita tahu. Ya kalau kita mau baru coba-coba baru mau belajar ke DPR, susah. Apalagi kita ke Jakarta ini terlalu kejam di ibu kota ini. Kalau kita tidak paham dengan apa yang sama, belum sampai saja itu terlalu banyak rintangan yang kita jalani. Kita harus maaf aja lah. Kadang-kadang di dalam kita harus berantem. Nah kalau kita datang di sana kita tidak punya warna, kita hanya dulu datang dulu diam, orang tidak anggap kita, orang tidak kenal kita, boro-boro kita mau keluar. Tapi kalau saya dulu di sana, ya percayalah, saya juga bukan kalian kamu. Di angkatan saya itu kepolisian, saya ketua angkatan. Teman-teman saya ada bintang 3, kepala BNNP, ya. Kemhamas, ya kalian di saya diangkat sebagai ketua. Artinya bahwa saya juga punya suara, saya juga punya link. Kalau masuk Kemhamas ya tidak. Nah banyak teman-teman mau ke Senayan boleh. Ada kata bilang wah, saya lupa, dia tidak kenal. Dia tidak mau lagi ingat. Bukan dia lupa, bukan dia tidak ingat. Dia ingat. Dia mau membantu, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Terlalu banyak untuk membantu di 9 kabupaten kota. Nah, tinggal kita bermain di situ. Itulah yang saya katakan strategi. Banyak kaki-kaki kita. Kalau kita dulu di sana, ya, saya mantan Kapolres, saya tahu. Kalau kita duduk di sana, baru saja suara kita juga merekam. Mungkin anak-anak teman-teman itu sudah tunggu di bandara. Tapi begitu bangsa dan kalau sekarang orang menurut saya katakan teman-teman kita yang luar biasa. Boleh pakai itu warna kita berbeda. Tapi bukan masalah warna, masalah tujuan yang kita. Politik ini kan hanya alat untuk kita pakai untuk mendatang tujuan. Begitu saya dulu di sana, saya kalau tidak datang di sini cuma 9 kabupaten kota. Apakah 9 kabupaten kota ini hanya saya perhatikan seperti itu? Memakai kue iya. Tapi saudara kita yang ada di Papua, saudara kita yang ada di Morowali, apakah saya tidak bisa membantu? Nah saudara kita juga orang Toraja juga bisa. Kemarin ada yang timur. Kalau saya tidak tekan-tekan di sana, itu keluarga kita dan Toraja sudah mau serang, mau bakar itu rumah kantor. Tapi saya katakan tahan. Saya agak tekan saja ketika Polres. Saya bilang tolong ini segera juga. Dia bilang sudah ada Pak, sudah kita ini, sudah ini. Makanya saya rekam suara saya itu, saya sampaikan kepada ketua KKP di sana, ketua IKAT yang ada di sana.
Saya bilang sudah tahu ini sudah selesai. Kalau saya cuma ngomong begitu saya tidak ada rekaman suara saya, pasti mereka tidak percaya. Nah, saya kirim ke ketua KKT IKAT yang ada di Morowali, dia teruskan ke warga. Akhirnya warga mundur. Bayangkan kalau dia tidak mundur dan dia bakar itu kantor tempat anaknya atau korban keluarga kita di sana. Bukan sampai habis ke bawah. Dia akan berhadapan lagi dengan masyarakat lokal yang ada di sana. Karena masyarakat lokal telepon saya kan juga ada hotel di Morowali. Dia bilang, Pak, itu kenapa sempat dibakar? Karena sempat dirusak bangku yang ada di dalam. Pak, kenapa ini? Ini masyarakat saya juga begitu. Saya bilang kamu jangan menjadikan masalah baru. Masyarakat saya itu di sana itu karena emosional saja seperti itu. Ini belum terungkap. Kenapa? Datang ke Polsek, datang ke Polres. Tidak mungkin lah Polres yang dia merusak. Yang sasarannya adalah kantor tempat tinggal itu. Nah, dipolitisir lagi bahwa itu rumah adalah rumah penduduk yang disewa oleh kantor. Dia seolah-olah polisi dia bahwa itu rumah penduduk asli di sini. Kamu jangan mencari masalah. Dan kamu berhadapan dengan saya bilang. Dia bilang, enggak Pak, saya cuma sampaikan. Iya, jangan sampaikan Pak, jadi provokator. Hal-hal inilah yang kita harus lakukan. Nah, saya katakan bahwa inilah kepanjangan tangan saya. Kalau saya duduk di sana, ya, bukan lagi saya minta tolong. Katakanlah itu saya perintah. Karena itu bagian adalah dari keamanan. Saya minta bahwa keamanan yang ada di Indonesia itu bagian yang ada di DPR ini. Jadi fungsi adalah salah satu fungsi pengawasan. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya katakan tidak mulu-mulu. Bukan saya mengarang-arang, bukan saya baru belajar, bukan saya cuma coba-coba, bukan saya coba menjanji-janji, tidak. Sama seperti tadi Pak Ketua itu. Masalah pertanian, apa susahnya pupuk? Ya. Pupuk saya tahu, ada yang dioplos, ada yang dikirim kemana. Kita tidak kebagian karena tidak ada siapa-siapa. Mungkin dikirim ke tempat lain, mungkin ada yang itu. Karena saya kebagian dari Satgas Pangan, Satgas BPM. Saya tahu dari mana permainan-permainan ini. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman, kita bahkan baru mau belajar ke DPR, tunggu 5 tahun belum tentu kita bisa lakukan apa-apa. Ya. Yang ada cuma janji-janji. Mungkin juga yang ada orang pilih bukan janji. Nanti dia di sen 100 saat, 200 saat, selesai. Dan dia datang, memang dokumen itu, buang muka dia. Nanti kita sudah tidur. Tapi kalau saya naik, saya yakin ini orang tua saya akan cari. Mungkin saya sedang waktu ini, tapi kalau waktu 5 tahun saya tidak. Walaupun saya tidak datang, karena saya selalu berprinsip. Saya tidak ada di situ, tapi saya ada di mana-mana. Artinya saya tidak ada di situ, tapi saya ada orang saya. Bisa saya berbuat untuk keluarga. Tinggal kita mengingat. Nomor saya tidak ini. Ada yang katakan bilang, nomor kartu ini, jangan kasih nomor-nomor asli. Kasih nomor-nomor yang palsu saja, nomor-nomor. Bagaimana saya mau berbuat? Bagaimana orang mau membantu kita dengan 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, bahkan sampai korban perasaan. Cuma WA saja saya, cuma telepon saja saya tidak membalas karena saya pakai nomor yang palsu. Kan begitu toh? Ya. Banyak orang-orang yang pakai begitu. Begitu dia menyalek, coba begitu. Saya juga kata, saya nyalek. Kalau Bapak Ibu, saya kasih tahu, tidak lihat profil saya tidak suka, jangan dipilih, jangan dipaksa karena sakit hati. Karena saya juga akan berbuat yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Yang saya tidak bisa untuk berpura-pura bersandiwara. Kita senyum-senyum, katanya orang mau cari itu banyak begini. Janganlah, kita harus komitmen, kita harus aktif. Masa orang yang bantu kita mau telepon saja, mau minta tolong, mau bikin SIM di tangga, bahkan terus terang ada di Solo. Begitu saya datang, saya telepon, saya selalu telepon karena mau minta waktu untuk bikin saya.
Saya pulang, saya di Jakarta masih pagi, mungkin di sini baru sudah jam 7, di sana masih jam 6. Nah, kenapa ini ada tukang urut telepon saya? Saya telepon kenapa? Pak minta tolong ini Pak, bilang kenapa Pak? Saya nggak pakai helm. Terus masa saya bilang saya mematikan? Orang dia sudah kasih polisi. Jadi saya bilang, tolong kasihan ibu ponakan saya. Kita nggak mengaku ponakan dari iya. Itu orang lain saja kita mengaku ponakan, apalagi keluarga kita. Tapi saya bohong-bohong sedikit. Saya bilang kasihan dia, anaknya sakit. Mau beli obat, buru-buru dia. Oh siap Pak, siap. Jangan dong. Terus dia bilang kenapa? Kenapa mau telepon? Bilang aja langsung bisa datang. Kalau dia tidak telepon juga bukan dia. Inilah hal-hal inilah yang kita itu. Saya begitu. Ada juga yang tidak keluarga. Bukan dia bilang taruh dulu, dia langsung kasih. Loh, ini apa persoalannya? Saya dengan ada HP. Masuk, apa nak? Oh, ada masalah ini. Saya bilang, selamat siang. Aduh, saya itu keluarga. Ya sama dengan alasan-alasan ini. Oh baik. Polisi juga di lapangan ini manusia juga. Kalau kita bersikap baik dan sebagainya, apalagi kalau kita pasti dia bantu. Hanya masalah komunikasi saja. Ya, waktu saya tinggal 6 menit, saya nanti kan kita tanya jawab. Jadi itu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalaupun Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan, Bapak Ibu om sampai keluarga saya tahu. Tapi banyak yang datang ke saya. Kemarin saya tahu, ada yang datang di Jakarta, nangis. Dengan kenapa saya tidak tahu. Anak saya Bapak yang bantu kemarin, kasihanlah Mas Cipol, Bapak bisa kuatkan. Puji Tuhan, ada yang mau masih melihat saya berbuat karena itu tangan kiri kita memberikan kanan kita tidak mau. Saya terus terang, apalagi dia sudah masuk Quran. Aku tiada materi, dia saya kadang-kadang ya apa tante apa om apa tante iya saya apa persoalannya anakku tadi saya selalu mencoba untuk membantu. Saya akan bantu. Tapi kenapa? Saya kadang-kadang mungkin ada yang kecewa, saya tidak bantu. Karena itu tadi, tangan saya masih pendek. Orang masih berpikir, kita di manusia ini selalu bisa. Mungkin saya minta bantu di orang. Ya dia, pensiunan gitu. Begini. Ya. Saya selalu masuk kepada siapa dulu, dia mantan junior saya, dia mantan anggota saya. Kalau ini penting-penting saya nggak begitu dia kurang-kurang kan kita bisa tahu ini. Gesturnya orang kita bisa tahu. Dia memang benar bantu. Kalau tidak, saya masuk tembak ke sana dulu. Temannya tidak. Atau saya tembak ke teman saya masih aktif. Saya suruh hantam ke bawah. Saya coba dulu. Kalau dia kira-kira 1-2 hari tidak ada gerakan, saya coba dari atas. Itulah saat ini. Tapi kalau saya sudah duduk di atas tidak ada alasan. Apalagi dia benar, ya toh, apalagi dia benar, ya. Tapi jangan juga tiap kali telepon cuma masalah helm, ya cuma masalah helm. Kalau ada yang mau bikin SIM, kasih tahu. Ya ada yang mungkin mau perpanjangan SIM, mau buat SIM, kasih tahu. Kalau cuma SIM saja kita tidak salah. Ya karena memang kita harus punya SIM, jangan tidak punya SIM. Ya sayang nanti walaupun kita benar, kalau kita bersenggolan pasti salah. Karena kita tidak bersih. Mau bikin apa lagi kalau kita dia bilang kita mau bantu. Jadi ditanya tidak sih. Selesai. Gitu. Masih ada yang belum punya SIM, angkat tangan. Nah, hubungi saya. Jadi saya nanti saya tinggal komunikasi. Aku tinggal komunikasi. Masih tinggal teman-teman. Kalau cuma SIM aja, ya. Yang penting kok tidak minta jabatan Kapolres. Saya bilang sama adik-adik, sama ini ada yang AKP itu apa-apa,
bisa saya kapolsek apa ini. Saya coba, kita coba. Orang bantu saya pasti catat. Karena saya akan berbuat juga yang terbaik. Walaupun bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Saya berbuat. Jadi itu yang kadang-kadang saya juga kadang-kadang saya berusaha menelpon, saya berusaha membalas WA, saya sudah itu dan sebagainya. Ada juga yang sering komunikasi, tapi saya belum ketemu. Ya sama dengan kata saya, Pak Wera. Ya. Kita komunikasi, saya cuma di WA saja, di grup, ya. Kalau sama Luki. Makanya saya kasih tahu tadi, kasih tahu saya, jangan sampai nanti orang kenal saya nggak kenal orang. Malu saya kayak gitu, ya kan? Tapi puji Tuhan yang datang ini memang keluarga dekat semua. Saya juga inilah mesin. Saya katakan inilah strategi saya, mesin yang saya pakai, bukan tim. Ya, tim nanti ini adalah membantu saya, mengingatkan saya. Dia adalah orang yang mengingatkan saya ini perlu dihubungi, ini perlu mungkin balihonya ini kurang, ada yang robek, ada yang apa. Itulah tim. Ya, mengingatkan saya dan sebagainya. Tapi kalau ini mesin jalan, dia membawa toko, mesin ini membawa lagi. Itu yang saya katakan tadi, bahwa dua orang yang bisa dipilih. Pertama karena kekenalannya, dia kenal karena balihonya banyak. Dia kenal, dia dikenal karena mungkin kalendernya banyak. Dia dipilih, dia bukan dipilih, dia kenal, dia ditawar orang memilih, orang mau ke dia karena mungkin dia sudah janji. Tapi kalau referensi yang bermain, ya, kalau referensi yang bermain, tokoh yang menyampaikan, dia telepon, dia WA, pilih dotek, tidak ada alasan, pasti dia memilih. Nah inilah semua kita, itulah cara kita, itulah cara saya. Dan orang akan lihat. Ya syukur-syukur orang yang tahu saya, masuk lagi referensi, tidak masuk lagi. Saya kira ini saja, ya saya waktunya pas jam 12.30 saya janji. Ya, jadi supaya tidak lama karena saya datang di sini adalah hanya mohon doa restu dan dukungan dan masukan. Saya kira kalau saya tadi perkenalkan semua sudah kenal. Saya cuma mau minta kapan lagi kita datang, minta masukan, saran-saran kira-kira apa. Kita ini bukan mau gagal-gagal, kita mau menang mau duduk. Ada yang bilang, Pak, tinggal satu kakinya Bapak di sana, tinggal satu lagi Bapak, saya yakin. Tapi tidak juga kita harus percaya sebegitu saja, kita akan berusaha. Kita dengan strategi kita yang baik. Apalagi dukungan, apalagi dari Pak Ketua. Ya, tidak mudah seorang Pak Ketua seperti begitu dulu. Saya tahu kapabilitas, saya tahu jaringannya beliau. Kalau sudah dia referensikan ke bawah, tidak ada kata-kata. Saya semakin yakin, saya semakin pede untuk melangkah. Itulah yang saya katakan. Tidak usah banyak, saya katakan. Kalau dibawa terlalu banyak, saya tidak tahu siapa yang dipanggil sama orang ini. Sehingga orang yang memang harus saya untuk ngobrol sudah tidak ada lagi waktu. Saya katakan, sudah tidak usah banyak. Banyak bukan berarti jelas, sedikit bukan berarti tidak pasti. Sedikit itu dia membawa orang yang baik. Dia mereferensikan mesin ini akan turun lagi. Saya kira itulah saya apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu hadirin kaum tante kakak ya semua ya. Mudah-mudahan dengan dukungan doa kita semua, saya yakin dengan kuasa doa tidak ada yang mustahil. Kita pasti bukakan jalan, kita menjadi iman. Apa yang kita kuasa doa itu seperti iman. Kita tahu apa yang kita lakukan. Kamu jangan ke sana, orang itu di kamu di sini.
Dan saya selalu pengalaman 35 tahun sebagai pendidik, saya tahu orang, mana orang yang pura-pura, mana orang yang ini, dari pusatnya, dari gesturnya, kita akan tahu yang mana serius, yang mana ini, dan semua. Ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ya kita semua baik, dan saya akan berjuang, saya akan komitmen. Kalau saya ini telepon nak tegur nak ya salam itu, ya apa itu, kalau saya naik